Teman-teman, kita lanjut ya. Kita bahas healthcare, oke? Kita bahas healthcare. Jadi kalau dan di healthcare tuh kurang lebih berapa ya? 3 tambah 3, 6, 6, 6, 6, 9, 10 ya. Kurang lebih 10 saham nih. Kita cek nih, siapa yang paling bagus dari healthcare gitu, yang potensi naik. Apa semuanya masih pada turun ya, kayak consumer gitu. Nah, untuk healthcare ya, kita cek pertama dari Hill dulu gitu ya. Hill. Nah, dari Hill, sebenarnya ini akhirnya kayak dijaga ya. Akhirnya dijagain nih. Karena apa? Karena di sini sebenarnya kalau teman-teman tahu ya, ini BK ada di pasar NG beli si Hill itu 3 triliun ya. Ini jarum kayaknya ya. Tapi kayak ya ternyata dibawa koreksi dulu 20% ya, kita nggak tahu gitu ya. Itu sih sebenarnya. Tapi ya kalau misalnya dilihat ya, Hill kalau misalnya di sini ya, ini salah satu Mas Emon juga pernah entry kecepatan ya. Jadi udah tak suruh pada SL di sini ya, teman-teman ya. Jadi that's why selalu Mas Emon bilang SL. Kenapa? Karena even Mas Emon ngasih analisa pun suka tidak direspon oleh market. So, ini adalah salah satu resiko gitu ya. Jadi, supaya teman-teman tahu, oh iya ya, fungsinya SL tuh apa, biar kagak, kalau jatuh tuh udah bisa keluar dulu gitu. Jadi nggak nyangkut fungsinya itu. Nah, jadi ya kalau misalnya dilihat untuk Hill ya, di sini ternyata stagnan ya di 0,618 di 1415. Ups. Stagnan di sini. Nah, ini tinggal kita lihat nih, ada akum nggak ya? Untuk si yang namanya Hill ya, ini akum, uang. Nggak menarik lah. Hill ya. Kenapa? Karena ya bener-bener nggak ada gerakan sekali, nggak ada gerakan sama sekali, dan kalau teman-teman lihat juga volumenya kecil kan, under 100.000, terus ZP, BB, UAK, ODFS, RX, DX-nya juga buang. Nah, di sini ngapain ya? Sebenarnya nggak bisa ngambil kesimpulan gitu ya di sini nih. Nah, ini tinggal dicek. Ini emang si Hill itu, ini bener-bener sideway lama nggak? Kalau sideway lama dan kita ngeliat bener-bener di sini lanjutan besok akum terus ya, mungkin untuk entry menarik ya kalau misalnya dia akum terus. Tapi selama dia nggak akum, ya agak kurang menarik nih. Yang kita cek ya, ini kan buangannya gede juga ya. Jadi kita harus tunggu nih beberapa hari lagi gitu ya. Sampai kita ngeliat bener-bener, oh iya nih, si Hill itu masih banyak yang akum gitu ya. Astra juga masuk Hill, mereka mulai perluas usahanya di healthcare. Iya kah? Nah, Jarum juga masuk. Jarum tuh juga masuk 3T ya. Jadi Jarum tuh masuk pasar nego ya. Harganya berapa? Harganya di sini nih, harganya 1.780. Jarum masuk udah dari kapan ya? Udah dari, ini call gua itu di Oktober ya. Ini dari Oktober nih masuk Jarum. Beli 3T pasar nego pakai AK. Kalau nggak pakai AK pakai BK ya kalau nggak salah ya. Akum lah pokoknya. 3T ya. Jadi jumlahnya di berita sekitar injek 2T, tapi pasar negonya 3T. Nah, loh. Gitu ya. Oh, menarik gitu ya. Tapi ya kalau misalnya di sini kan ya mereka pasti kalau yang investornya kayak ASI, ASII gitu ya, kayak Jarum itu udah pasti lama ya. Jadi ya selama kita belum melihat harga sahamnya direspon ya wait and see lah untuk mereka ya. Ya kita tahu mereka ada beli, tapi ya kita nggak tahu gamenya mereka seberapa lama. Jadi ya kayaknya belum lah teman-teman ya. Masih agak lama untuk direspon, dan untuk sekarang sebenarnya masih agak kurang menarik. Meskipun ya akum tapi tipis-tipis lah ya. Buat nyari day trade kurang lah. Jadi kan kelihatan sebenarnya dia bervolume apa enggak kan. Nah, next Kare. Nah, ini Kare. Nah, di sini udah mulai mati ya, harganya nggak gerak ya. Harganya nggak gerak samsek. Tinggal dilihat nih dari line chart. Nah, stagnan. Hati-hati ya, dia naiknya udah 61%, dan kita belum ada ngeliat ya sama sekali yang namanya retracement. Jadi ya kalau teman-teman ada yang punya di care ya silakan di hold ya, apalagi kalau misalnya di bawah gopek, misalnya ya di bawah gopek silakan di hold, karena kalau dapat potensi sekali lagi naik teman-teman bisa dapat. Tapi buat yang belum punya ya menurutku jangan ikut lah, karena naiknya udah lumayan tinggi gitu kan. Terus kalau kita cek foreign flow ya, Kare dulu. Iya, menariknya adalah apa? Menariknya ini asingnya masuk terus gitu kan. Nah, asingnya akum nih dari tanggal 2 sampai tanggal 12. Tinggal kita cek Kare yang masuk siapa. Tanggal 1 sampai 12. Oh, PO masuk.
Ini sebenarnya kalau kita lihat kayak gini ya, tanggal 1 sampai 12 ada yang masuk si PO, dan ini jumlahnya volumenya gede banget. Retail gak ada yang masuk. Cek belakangnya IH, AJ, HAO, HD, BQ dan kawan-kawannya nggak ada retail di sini. Ini bisa naik lah nggak? Ini bisa nih. Kayak ini di luar ada retail ya, Kare ya. Betul, betul. Kayak Kare nggak di, kayaknya kayaknya Kare nggak ada yang lihat nih. Gitu ya, kayak Kare nggak ada yang lihat gitu ya. Jadi bisa naik ya bisa, tapi harus hati-hati nih. Kosong ya di sini ya. Gitu ya. Susah lah, main di sini susah lah ya. Susah. Ini main di sini susah nih. Jadi ya agak kurang retail friendly ya teman-teman ya di Kare ya. Kecuali ada jam terbang oke lah kalau mau coba di sini ya. Nah, volumenya juga nggak terlalu gede, tapi nih akumnya gede nih. Tanggal 1 ya, ini tinggal tunggu nyentak naik lagi aja nih. Aduh, nge-lag. Damn. Ya sudahlah. Nah, PO masih masuk ya. PO seminggu, PO BK masuk, AK juga masuk. Coba kecilin tanggal 11. AK AG masuk. Masih bisa sih sebenarnya naik ya. Tapi nggak yakin lah. Nggak yakin ya. Ini disclaimer lah teman-teman ya. Kalau yang jam terbang masuk baru ngeliat Kare mungkin enak ya. Tapi ya karena dia udah 3 kali kagak gerak kemana-mana ya, jadi 50% teman-teman ya antara naik dan turun ya. Di Mas Emon ragu, oke? Gitu. Kare. Same ya, same. Nah, ini reject dari, betul, nggak ada retail ya, nggak ada retail. Sama same juga di sini ya. Turun dari 444 turun ke bawah. Ini masih ada potensi untuk turun lagi ke bawah. Lihat lagi, stochastic slow-nya udah turun ke bawah. Jadi potentially downside itu tetap ada. Tapi tinggal kita lihat nih, ini akum nggak? Ini kayaknya healthcare kayak tahun 2026 kayak IHSG kita masih akan bullish deh. Ini kayak dari ngelihat saham-sahamnya tuh masih agak tinggi, tapi kayak belum ke healthcare ya. Nah ini juga same enggak lah ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ya kelihatannya di sini akum gitu. Ini masuk tanggal 11 tuh paling gede 6M doang. Tanggal 19. Iya, 19 bulan 11. Ini 6M sisanya buang kan. Jadi udah agak tinggi juga ya kalau misalnya dari momentum dia masih bisa jaga, ternyata besok masih di 408. Iya. Berpotensi naik tetap ada. Tapi ya ini kalau udah ngelihat begini ya, reject di 444, potensi lanjut koreksi juga ada. Jadi tetap hati-hati ya. Kurang rekomen lah teman-teman ya untuk saham ya. Ya kalau udah dapat kecuali udah dapat di bawah nih, ya boleh lah untuk target lagi ke 444. Tapi kalau misalnya belum punya, mendingan enggak ya. Ini agak kurang menarik ya. Enggak lah, kurang menarik ini. Same KLBF ya, KLBF. Nah, ini KLBF ada potensi nggak nih? Nah, KLBF ini dia bikin channeling down ya. Ini habis keluar dari MSCI kan. Ini kita nggak tahu nih, habis keluar MSCI ini asingnya masih ada nggak di sini. Kalau masih ada dan dia mau keluar semua, ya harga harus dibawa naik dulu sebelum dibawa turun gitu kan. Kenapa? Karena buang barang nih. Nah, terus di sini kan juga stagnan kan, kayak nggak ada kehidupan kan, stochastic slow-nya juga sama. Tinggal kita cek foreign-nya dulu, KLBF. Nah, ini harus hati-hati teman-teman kalau zigzag ya. Ini habis buang ya 125M, dibawa naik pelan-pelan. Terus akum lagi, ini nggak rekomen juga. Kenapa? Karena kita nggak lihat stabil naiknya ya. Tuh yang pertama. Kita cek KLBF, 11-12 RX masuk, KZ masuk, tapi tetap ya, wait and see teman-teman. Tanggal 12, RX masih ada, tapi RX yang masih pegang KLBF ya. BB, PD, KZ sama KZ, RX sama KZ. CC, ZP, AK buang nih. Set gede banget buangnya ya. Si pegang. Nah ini coba pantau di sini nih teman-teman ya. Kalau misalnya KLBF nih, mungkin dalam Senin lah kita lihat ya. Kalau masih ada di 1130 lah, range ini 2 ya.
Ini mungkin potensi naik masih ada nih. Tapi ya untuk sekarang masih wait and see lah. Ini nggak bisa ngambil kesimpulan ya. Ya kita tahu ada KZ sama RX juga, tapi masih dicek lah. Kalau misalnya di sini sideway ya, mau breakout, nah nanti dicek nih. Kalau ini masih sideway dibawa turun, nah di sini di 1130-nya bisa masuk. Untuk ngapain? Untuk kejar breakoutnya. Keluar dari struktur channeling down seperti ini. Nih ya, dua ini. Gitu. Jadi kalau misalnya belum ya wait and see dulu. Kenapa kalau masih turun ya jangan dilawan ya teman-teman ya. Kayak LBF gitu ya. Jadi kayak healthcare tuh agak-agak kurang sebenarnya. Yang seru emang saham Konglo ya teman-teman ya. Yang seru ya. Yang masih ada potensi naik tuh saham Konglo ya. Oke, next lagi ya. Nah, nextnya ya teman-teman lihat nih. Nextnya teman-teman tinggal PYFA ya. Nextnya ya PYFA. PYFA itu sebenarnya kalau kita ngomongin structure ya. Nih, kok tak delete ya. Kalau ngomongin structure, ini posisi uptrendnya ini masih posisi uptrend nih. Nah, tapi dilihat nih. Ketika di uptrend di sini, nah ini kita cek nih. Foreign-nya ada nggak untuk PYFA gitu kan. Nah, kita ngelihat foreign-nya kembali turun, jadi sebenarnya ngebahas healthcare ya agak bosen gitu ya. Ngebahas healthcare agak bosen. Ya tetap nih, nggak bisa ngambil langsung masuk. Kenapa? Karena masih buang. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar kalau masa buang ya wait and see, tapi nggak tahu ya di sini ada yang punya PFA apa enggak gitu ya. Kalau strukturnya masih naik, ya masih uptrend begini, sebenarnya ada potensi untuk naik nggak? Ini tetap ada. Tapi kalau misalnya nggak didukung ya, yang pertama dari asingnya nggak nunjukin ada inflow, ya agak sulit juga gitu kan. Apalagi kalau dari 2 minggu ya, retailnya udah masuk banyak juga. Ini nggak menarik lah. PFA ya. Kurang ya. Meskipun sebenarnya momentumnya ada nih di sini nih. Gitu. Oke. Kurang menarik lah. Kalaupun bounce back paling harus di testingnya sampai 550 ya. Kalaupun bounce back di sini. Gitu. Kurang lah teman-teman ya. PFA ya. Next Silo ya. Silo akun foreign tapi sisiran. Itu salah satu. Makanya di Indonesia tuh sebenarnya yang bagus sektor paling cuma 3 teman-teman ya. Sisanya tuh kayak nggak gerak sama sekali gitu. Jadi ya sebenarnya agak males juga bahas healthcare ya. Kenapa? Ya karena begini nih. Kalau misalnya sisiran kayak gini nggak susah ngebahasnya ya sebenarnya. Jadi ya even dia kayak misalnya Silo nih. Oh iya nih naik 36%, range-nya dari mana? 14 Oktober sampai 12 Desember. Apakah ada potensi naik gitu ya? Ya tetap ada. Tapi kalau misalnya dilihat di sini udah kayak sulit gitu ya, ini justru potensi balik arahnya jadi gede. Gitu. Ini juga lah, nggak bisa masuk di sini ya. Kecuali kita ngelihat, oh foreign-nya gas terus, baru enak. Nah ini salah satu yang gas terus. Tapi sekali buangnya gede. Jadi nggak menarik. Tuh ya. Asli dah. KF ya. Nah ini juga nih. Masih downside ya. Nih. Teman-teman lihat, oke, higher. Nah, nih. Stochastic slow-nya juga nggak mendukung. Tinggal kita lihat si KF gimana gitu ya. KF. Nah ini nggak ada beli bahkan asingnya ya. Ini udah pasti nggak gitu ya. Jadi saham-saham yang nggak bergerak juga kena bahas gitu ya. Padahal healthcare tuh sangat membosankan teman-teman ya. Tapi at least kelihatan lah. Dari sini teman-teman tahu kan, oh iya, kalau dari price action tuh kelihatan sebenarnya. Ini saham naik apa kagak nih, lihat aja nih. Ternyata turun terus ya. Nih. Ini turun terus, naiknya juga teman-teman lihat sesaat turun, sesaat turun, sesaat turun. Itu nggak ada sama kali bandingin sama kayak Koin, CDIA, Cuan, meskipun di bawah turun tapi potensi naik masih ada. Brand ini kalau di healthcare kayak bener-bener nggak ini ya, kayak nggak hidup gitu sahamnya. Ini juga kan kelihatan nih nggak ada volume gitu kan. Coba broker transaction dari KF ya, sama tuh volumenya kecil jadi udah pasti nggak oke.
Jadi kalau teman-teman lihat volumenya kecil gitu ya, volume beberapa harinya tuh kecil, ya lebih baik nggak masuk. Kenapa? Karena nanti kalau mau keluar agak sulit gitu ya. Tuh, buat milih harga. Next lagi, KF Sido. Ini kayak Sido ya, Sido. Nah ini juga Sido sama ya, nih sisiran terus nih. Sisiran terus gitu kan. Nah, apakah ada potensi naik? Ya ini juga sebenarnya ada nih. Kenapa? Karena bener-bener bawahnya udah oversold banget nih. Udah oversold, ya ada potensi naik nggak? Ya ini ada. Tapi teman-teman cek juga. Ya ini mau ke 560 juga risk to reward ratio-nya kecil ya ini ya. Oh, ini cuma 5% ya. Kita cek ya foreign-nya ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya belum mau dibawa naik meskipun foreign-nya masuk ya sulit juga gitu. Tapi ya kalau dia benar-benar stabil ya ngumpulin nih, misalnya benar-benar dari kapan nih benar-benar. Nah, ini dari bulan 10 ya, dari bulan 10 agak tinggi. Bulan 10, let's say bulan 10 tanggal 1 ya. Kita tinggal cek nih. Kayak Sido ada sedikit potensi lah. Ini si aku masuk soalnya ya. Kita track dari bulan Oktober ya. Satu. Nah, ini nggak kelihatan nih. Ini nggak kelihatan ya. Ini masih ada buang. Kayak bener-bener Desember dulu dah. Nah, Desember dari tanggal 1. Nah, ini angka akum nih. Tinggal tunggu naik dah kayaknya dah. Ini kayak tinggal tunggu naik sih sebenarnya ya. Kenapa ya? Karena kagak ada retail Samsek di sini nih. Ya kan, nggak ada retail Samsek. Terus AK ada beli nih, gede. Potensi transaksinya dari tanggal 1 sampai 12 itu gede ya, 12%. YU juga, buangan barang XL, YP, BK. Nah, XL, YP berarti retail udah kosong nih per 12 hari dari tanggal 12, dari tanggal 1. Ini udah sepi nih, tinggal tunggu gitu ya sebenarnya. Sama kalau misalnya teman-teman melihat juga ya emang makanya nggak bisa masuk di sahamnya healthcare tuh susah. Kenapa? Karena semuanya tuh benar pada turun gitu. Kayak gini 52% kan udah di bawah banget. Tapi ya ini tadi nih, teman-teman kalau masuk di sini ini akan sangat 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 lama. Gitu ya, karena healthcare paling kayak gini dia naik momentumnya cuma berapa bulan nih. Dari Januari sampai Juni. Naiknya juga 53%, tapi lama ya. Berbulan-bulan. Jadi ya sebenarnya untuk healthcare kayak Sido, teman-teman pakai untuk day trade juga agak kurang menarik ya kan. Benar-benar harus nunggu momentum dulu. Selama dia masih ditarik ke bawah ya menurutku wait and see gitu ya. Jadi healthcare juga sebenarnya nggak masuk dalam watchlistku sih. Meskipun dia itu akum terus, tapi apa? Tapi ya dilihat volumenya tuh di bawah 100.000 gitu. Jadi agak-agak kurang lah. Dan kalaupun naik tuh naiknya tipis, nggak pernah naiknya gede-gede gitu ya, jarang. Ini kelihatan dari candle tuh sisiran semua, gitu ya. Next lagi ya, kurang menarik semua ya. Sido, Mika ya. Mika, salah. Oh, oke. Mika, kita lihat dari foreign-nya ya, Mika. Nah, Mika mungkin agak sedikit menarik ya. 28 sampai 12 ada lah. Mika doang sih yang menarik healthcare mas, asing AKBK, ZP di sana. Bisa juga, tapi ya maksudnya gini loh, kalau kayak invest di saham yang selain komoditas-komoditas tuh agak lama naiknya. Nah ini kayak gini nih, nah ini kan kelihatan nih sepi ya kan nih sepi, meskipun ada asingnya akum, tapi agak sedikit terbatas nih pergerakan harganya gitu ya. Mau dibesarin kayak apa juga risih gitu ngeliatnya kayak nggak gerak gitu kan. Ya ini kalau misalnya kuat 2470 bisa naik gak? Bisa sebenarnya, tapi ya kurang lah, nggak tajam gitu naiknya ya, sisiran. Ya kita cek belakangnya Mika. Ya kalau dari tanggal 1 sampai 12 LG, RX, BK kurang lah. Ini juga volumenya kecil teman-teman ya. Jadi kalau misalnya salah satu yang menarik tuh volume tuh harus gede. Baru ada potensi, oh ini mau diangkat nih. Kalau enggak ya masih akum-akum ya. Masih agak kurang nih. Meskipun yang asingnya masuk tapi juga masih rendah gitu ya. Agak-agak di skip sih Mika sih ya. Gitu, Mika terakhir TSPC ya. Nah ini sih
Ini mungkin nggak TSPC ya. Iya, iya. Ini juga tetap enggak. Kenapa? Karena sebenarnya kalau misalnya secara teknikal bisa ngambil nggak? Ini bisa sebenarnya. Sebetulnya bisa. Kenapa? Karena ya tinggal lihat dukungan teknikalnya MA ini semua crossing ya. Ini MA5, MA10 crossing. Ini di sini juga golden cross gitu kan. Teknikalnya oke, tapi forehandnya buang semua. Yang mana tuh sebenarnya enakan ngambil kayak saham Pak PP misalnya, contohnya apa nih, BRPT misalnya. Ini kan enak nih ngelihatnya, oh iya asingnya naik, harga naik, asingnya buang, harga turun gitu ya. Jadi kalau misalnya lebih banyak domestik yang main, itu rawan sekali teman-teman diangkat dan dibanting. Ya contohnya udah bisa lihat sendiri lah, banyak gitu ya. Jadi asingnya tipis-tipis, tiba-tiba harganya naik, kagak ada asing yang ikut partisipasi juga buat ngangkat harga naik, ya gitu, rawan sekali. So that's why kita pakai foreign flow tuh tujuannya itu ya. Jadi TSPC, saya balik lagi nih, ini juga asingnya kan tipis-tipis ya kan. Kalau misalnya teman-teman lihat transaksi di TSPC juga agak kurang nih, under 100.000 gitu kan. Jadi ya kurang menarik sebenarnya. Tujuannya apa? Tujuannya biar teman-teman tahu juga nih, oh iya ini saham eh, transaksinya volumenya kecil gitu ya. Jadi ya mungkin suka agak loncat-loncat kalau misalnya teman-teman lihat bid offernya. Jadi nggak menarik sebenarnya gitu. Jadi ya namanya juga bahas sektor ya, nggak semuanya bagus ya. Jadi kalau misalnya healthcare ya masih lah agak kurang menarik ya. Mungkin KLBF, tapi ya overall kurang lah untuk healthcare ya teman-teman ya. Jadi mungkin update-nya kayak gitu.